Salam, selamat sore semuanya. Sorry. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan sedikit tentang perjalanan saya sebelum dan sesudah ikut Tuhan. Nama saya Eni dari Bandung. Saya seorang ibu rumah tangga dan sudah memiliki anak 4. Saya ikut Tuhan karena pilihan saya, atau lebih tepatnya mungkin Tuhan yang telah pilih saya. Karena saya dari kecil bukan beragama Kristen, juga saya lahir di tengah keluarga Muslim. Saya lahir dari keluarga Muslim yang taat sekali, terutama ayah saya. Tetapi saya heran, walaupun beliau taat beribadah, tapi tetap selalu melakukan perselingkuhan. Sehingga saya bertekad nanti kalau saya cari suami harus yang lebih tua usianya daripada saya gitu ya. Dan akhirnya Tuhan kabulkan. Tapi rupanya semuanya tidak sesuai dengan harapan saya. Suami saya bahkan perbuatannya lebih daripada ayah saya. Selain dia berselingkuh juga dia terjerumus narkoba. Dia juga senantiasa berkata-kata kasar seperti bahasa binatang tiap hari, tidak menghargai saya. Tidak ada figur di dalam seorang imam atau seorang kepala rumah tangga di tengah keluarga kami untuk mendidik anak-anak saya. Bahkan dia juga senantiasa mengajak teman-temannya ke rumah untuk pesta narkoba mungkin gitu, walaupun di depan anak-anak saya. Tapi puji Tuhan, kalau dulu mungkin saya bilangnya alhamdulillah, karena anak-anak saya tidak ada yang mengikuti jejak ayahnya. Mungkin mereka melihat perjuangan saya dalam membesarkan mereka, jadi mereka jadi anak-anak yang baik. Hingga suatu saat batas kesabaran saya juga sudah sampai ke titik yang paling tinggi mungkin ya. Ada sesuatu hal yang membuat saya sangat sakit hati sekali. Sampai saya mengeluarkan kutuk, Allah, dulu kan jemputan saya Allah. Ya Allah, kiranya kau janganlah kasih rezeki suami saya. Seandainya setiap rezeki yang dia dapat hanya untuk menambahkan dosa dalam perbuatannya, bukan untuk kesejahteraan keluarga. Dulu kan saya tidak tahu ya, yang saya cari hanya kepuasan hati saya. Setelah mengatakan kutuk itu saya merasa puas. Dan dari situ saya sudah tidak akan mempedulikan lagi suami saya. Fokus saya hanya membesarkan anak-anak saya. Tidak memikirkan lagi suami saya, mau apapun terserah. Dan puji Tuhan anak-anak saya juga sekarang udah pada bekerja. 3 orang, tinggal 1 lagi. Hingga suatu saat pada tahun 2021 bulan Oktober, tiba-tiba suami saya pulang dari rumah temannya. Dia berkata gini, "Nih, saya harus dibaptis. Kapan? Nanti hari Sabtu." Saya juga kaget mendengarnya ya. Karena selama ini perkataan apapun dari siapapun tidak pernah didengarnya. Tiba-tiba dia minta dibaptis. "Ayo," kata saya teh, "mungkin ini yang terbaik dari Tuhan," kata saya teh ya. "Hari Sabtu jam 3 ya." Ya, saya antar ke tempat pembaptisan dia. Akhirnya dilaksanakan dibaptis. Saya juga nggak tahu apa penyebabnya, tapi ya mungkin ini udah jalan yang terbaik yang saya rindukan selama ini, agar saya punya imam yang benar di tengah keluarga. Dibaptislah. Udah dibaptis tanggal 2 Oktober 2021. Setelah dibaptis, selanjutnya kata teman suami saya yang ngajak dia untuk dibaptis, panggilnya ke saya kan teteh, "Teh, nanti Sabtu selanjutnya antar ibadah si Om ya, biar dia semangat." "Oke," kata saya teh. "Apa sih yang enggak buat kebaikan?" Sabtu berikutnya saya antar ibadah. Cuman waktu itu saya juga tidak tahu, selama menaikkan lagu penyembahan saya nangis dari awal sampai akhir. Saya tidak mengerti apa itu. Setiap lirik yang saya dengar seolah-olah menarik jiwa saya untuk mendekat kepada Tuhan. Di situ ada perkataan Yesus, Yesus. Saya sangat merasakan damai di hati yang belum pernah saya rasakan.
Hingga di ujung ibadah saya dipanggil sama hamba penggembala di tempat itu. Gimana teh yang Ci, panggilnya kan saya Ci. Gimana Ci yang dirasakan? Maaf kok, tadi saya sepanjang ibadah nangis, saya juga tidak tahu kenapa. Apa yang dirasakan? Saya merasa hati saya damai, yang belum pernah saya rasakan. Terus apa keputusannya? Mau nggak dibaptis ikut Tuhan? Belum terpikirkan kok, saya takut mengecewakan ibu saya yang sudah meninggal dan saya tidak bisa mendoakan dia. Tapi kan kalau yang hidup sama yang mati sudah tidak berhubungan. Pikirkan aja kita yang masih hidup untuk keselamatan kita, katanya gitu. Akhirnya saya berpikir seminggu kemudian, belajar 2 kerajaan Allah, di situ ada kutuk. Aduh ada kutuk tuh harus diputus karena kan menurun ke 4 turunan. Jangan sampai anak-anak saya dapat suami yang seperti saya. Akhirnya saya putuskan untuk dibaptis tanggal 17-nya. Jadi saya ikut Tuhan bukan karena penginjilan, bukan apa, karena sebuah lagu penyembahan. Itu yang saya rasakannya bisa membawa damai sejahtera buat saya. Akhirnya tanggal 17 saya dibaptis. Tapi setelah dibaptis itu luar biasanya Tuhan membalikkan hati saya. Walaupun awalnya saya dibaptis karena untuk memutus kutuk, tapi begitu besar kerinduan saya untuk mencari Tuhan yang selama ini tidak pernah saya rasakan perasaan seperti ini. Tapi waktu itu kan gereja masih onsite semuanya karena masih tutup, belum ada yang buka. Jadi saya sepanjang hari dari bangun tidur sampai malam lagi dengar di YouTube penyembahan sama khotbah-khotbah, semua kesaksian saya dengar. Tapi tetap masih ada yang kurang. Kata Bapak Gembala, kamu harus baca firman setiap hari dan renungkan. Tapi saya baca firman waktu itu saya belum mengerti. Akhirnya suatu saat Bapak Pendeta telepon, saya juga tidak kenal dengan Bapak Pendeta ini. Cuma dia bilang mau verifikasi data buat surat baptis karena mau dicetak. Sudah sesuai belum datanya? Saya bilang sudah. Tapi dalam hati saya ada dorongan gini, tanya katanya gitu. Akhirnya saya bertanya, Pak, ada nggak pengajaran yang harus saya ikuti setelah baptisan karena saya terima Tuhan begitu cepat ya. Ya udah kamu baca aja firman Tuhan tiap hari 1 pasal renungkan. Kalau itu sudah saya lakukan. Ya udah kalau kamu mau di rumah saya ada pembahasan mengenai firman Tuhan setiap hari. Kalau saya boleh bergabung saya mau sekali. Akhirnya ikut saya setiap hari Bible Bapak Pendeta itu. Dan begitu banyak pengajaran yang saya tidak tahu, bahwa ikut Tuhan itu kita harus punya hati yang kudus, tubuh yang kudus, baru itu Tuhan terima. Selama ini saya banyak kebencian kepada suami saya. Akhirnya saya mengerti bahwa sudut pandang saya juga diubahkan, bahwa selama ini itu Tuhan tidak secara langsung sedang memproses saya, membentuk saya dengan lewat suami saya, supaya saya bisa lebih mandiri, lebih kuat, mungkin mental saya lebih kuat. Dan puji Tuhan, Tuhan berhasil membentuk saya jadi perempuan yang mandiri, tidak tergantung kepada suami. Saya bisa membesarkan anak-anak saya. Puji Tuhan. Jadi selama ini Tuhan tidak secara langsung, yang tidak saya mengerti, Tuhan itu sedang membentuk saya. Walaupun saya saat itu belum terima Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan sudah panggil saya sejak dari kandungan, sudah pilih saya. Akhirnya saya mengerti, dari saat itu saya mengerti apapun yang terjadi, sebenci apapun kita pada orang, menyakiti orang terhadap kita, kita harus memaafkan dia, mengampuni dia, dan mendoakan, memberkati dia. Haleluya, Tuhan begitu baik. Saya belum pernah ada pengajaran sebelumnya seperti itu. Dulu kan asal kita puas sudah cukup, tapi sekarang yang kita puaskan itu hati Tuhan, bukan hati kita sendiri atau hati manusia. Itu. Setelah itu jadi sekarang tiap hari Tuhan juga begitu baik kepada saya. Di saat saya rindu dan haus, Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang mau membimbing kami semua nih. Kami semua kan satu ini ya, satu dari Muslim semua. Kami jadi komunitas, jadi satu kelompok. Kami belajar bersama-sama untuk lebih mengenal Tuhan lagi, supaya kami semakin mencintai Tuhan.
dan kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Itu mungkin kesaksian dari saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan saya Silpi, saya ibu dari 3 anak, saya dari Bandung. Saya ingin membagikan kesaksian saya bagaimana awal mula terima Tuhan Yesus. Saya ini dulu ini yang hidup saya sebelum terima Tuhan amburadul sekali ya. Kalau orang bilang makin tua makin bijaksana, tapi saya itu makin tua makin gila. Itu jauh sebelum ini. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih dan anugerahnya saya diselamatkan. Awal mulanya dulu saya punya teman agama Katolik ya, agama Katolik. Dia seringkali menghujat menghujat tentang agama saya karena ajarannya katanya nggak benar. Ini pokoknya penghujatan, semua isinya penghujatan. Nah, dari situ saya nggak terima, marah, emosi ya. Nabi saya, Allah saya dihina. Udah itu saya cari tahu lah, saya baca Alkitab, saya lihat. Dulu saya lihat Ibu Siti tahun 2000 itu lewat YouTube, kesaksiannya ya luar biasa. Nah, lewat lihat dari YouTube, terus Alkitab semakin saya baca, semakin saya tertarik Ibu. Semakin saya tertarik, semakin kok ajarannya luar biasa. Terus kan nabi-nabi ada ya, di cerita Islam juga ada, Nabi Nuh, Nabi ini semua ada. Tapi yang bikin saya heran, ceritanya ini sama nabinya, tapi kok ceritanya ada yang berbeda gitu. Saya makin pengen lagi belajar dan belajar lagi. Dan akhirnya saya dulu paling benci sama orang Kristen ya. Dulu saya sering ngomongin ini teman saya, jangan gaul sama itu murtad gitu ya. Nanti ke bawah-bawah jadi kafir. Sering bilang kayak gitu. Nah, mungkin teman saya ini karena sabar sekali, mungkin tiap malam ya Ibu ya, tiap malam ini mungkin dia doain saya, selalu mendoakan saya meskipun saya rada julid, kekeh sama dia ya, dia tetap mendoakan saya. Mungkin lewat doa-doa itu pun saya menyerah, Tuhan jamah saya minta ampun ya. Akhirnya saya nanya sama dia, orang yang sering saya jelek-jelekin, Dewi di mana ya, saya ada kerinduan pengen dibaptis. Lalu saya diajak dibaptis, terima Tuhan dan saya bertobat. Dan saya yang belum bisa apa-apa ini tapi punya misi, pengen menjadi penginjil, memberitakan Injil kebenaran Tuhan ke berbagai bangsa dengan ilmu yang masih sedikit. Puji Tuhan, tante saya sudah dibaptis, adik saya bersama 3 anaknya sudah dibaptis. Tinggal keluarga, tinggal mama, kakak, dan anak yang terbesar belum dibaptis. Mohon doanya. Terima kasih, itu sedikit kesaksian dari saya. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat malam. Puji Tuhan ya, bukan satu kebetulan kami ada di sini oleh kasih karunia Tuhan, dan saya yakin dan percaya akan ada rencana Tuhan bagi kita semua untuk menjadi murid-murid Tuhan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan saya asli dari Sunda. Keluarga saya keluarga Sunda juga, tapi tidak taat kepada agamanya, tapi hanya taat kepada okultisme. Dan saya pun mengalami okultisme. Ya. Singkat cerita, waktu itu saya dihabiskan Tuhan. Waktu itu saya adik saya masuk penjara. Saya adalah tulang punggung keluarga. Dari 6 beradik, semua saya memikul mereka, saya yang kasih nafkah. Dan dari situ saya pernah terjerumus pergaulan yang tidak baik, yaitu saya mengalami narkoba. Dan saya mengalami juga lingkungan saya adalah lingkungan yang pejabat-pejabat, tapi pejabat yang nakal, narkoba semua. Sampai saya tahu ngambilnya di mana gitu kan ya. Nah, tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, ini proses Tuhan. Suatu saat waktu itu saya sedang dihabiskan sama Tuhan, dari mulai rumah, dari mulai kendaraan,
Nah, dari situ saya merasa hidup saya sudah hampa. Saya sudah hampa dan saya nggak tahu hidup saya ini mau dibawa kemana gitu. Sedangkan saya keluarga di saat saya susah, saya hanya perginya ke dukun, perginya ke orang pintar gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita waktu itu saya sholat tahajud. Sholat tahajud saya hanya minta sama Allah, ya Allah berikan saya jalan yang terbaik. Setelah sholat tahajud jam 2 malam, saya masih ingat, saya tidak mimpi, setelah beres tahajud, saya tidur, saya dibisikin doa Bapa kami di telinga kanan saya. Saya yakin dan percaya memang saya sudah dipilih di dalam kandungan oleh Tuhan Yesus. Mungkin saya harus mengalami proses-proses sehingga saya bisa menjadi garam terang, bisa menjangkau jiwa-jiwa yang saya bisa menjadi berkat. Nah, setelah itu dari situ saya rencananya mau hijrah ke Jogja untuk mencari lingkungan yang baik. Setelah di Jogja, saya bermimpi 2 bulan di Jogja saya bermimpi gendong bayi, dan setelah gendong bayi saya dipegangin tangan kanan saya, tapi saya disuruh jalan lurus terus, tapi kamu sebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya yakin dan percaya itu Tuhan Yesus. Saya sangat yakin sekali. Dari situ 2 bulan saya masih mengeraskan hati, karena saya masih bingung ya gimana keluarga saya kalau tahu hujatan, anak saya bagaimana, banyak begitu kekhawatiran. Tapi semakin saya melakukan sholat, puasa, ibadah gitu ya, semakin hidup saya tuh semakin hampa gitu, semakin hampa. Dan waktu itu saya ketemu ibu ya Bu ya di Jogja, saya ketemu puji Tuhan, Tuhan mengarahkan saya untuk ketemu Bu Siti, akhirnya saya meminta nomor telepon ibu. Setelah itu kita berkomunikasi, saya masih belum yakin. Nah setelah itu Ibu Siti bilang kita belajar dari Quran, minta 1 malam. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, saya sewa hotel, saya belajar sama ibu. Dari situ saya yakin, tapi saya masih takut gitu, masih takut untuk dibaptis tuh. Duh gimana ya ini anak saya, gimana ya keluarga saya waktu itu. Nah akhirnya setelah itu saya lama sekali ya bertobatnya, ikut-ikut ke gereja. Terus waktu ikut-ikut ke gereja saya masih bingung ya, kok ibadah orang Kristen tuh kayak gini, tepuk-tepuk tangan, joget-joget. Sedangkan kalau di saya dulu joget-joget itu kan lagi konser gitu ya, lagi konser. Saya bingung. Saya bilang enggak mau ke gereja lagi, sesat. Saya bilang seperti itu gitu ke teman saya. Akhirnya tapi 2 kali ke gereja ada dorongan saya ke gereja. Dari situ saya mendapatkan lawatan Tuhan dan Tuhan buka semua tentang dosa-dosa saya. Ya, tapi ibu-ibu jangan tanya dosa apa ya. Semua dosa saya lakukan kecuali membunuh ya, mencuri tidak. Akhirnya dari situ saya menangis, saya mendapat lawatan Tuhan. Tuhan seperti bilang begini ke saya. Ini loh dosa-dosa kamu. Tapi saya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kamu. Saya dari situ saya menangis dan saya diperlihatkan seperti yang biasa digambar-gambar yang waktu Tuhan Yesus disalib. 2 kali saya diperlihatkan seperti itu. Akhirnya dari situ saya bertobat, saya dibaptis ke Semarang karena waktu itu saya bingung ya. Waktu itu Ibu Siti waktu itu saya sempat hilang nomor teleponnya dan saya dari situ nggak ada komunitas di Bandung juga. Akhirnya saya dibaptis di Semarang. Dari situ saya tidak bertumbuh ya. Saya masih berpikir ya udahlah Kristen buat saya aja. Ternyata dalam semakin mendalami ternyata kita tidak boleh egois, kita diselamatkan harus menyelamatkan, kita dipulihkan untuk memulihkan juga. Dari situ kekhawatiran saya, itulah namanya manusia ya, banyak kekhawatiran, bagaimana khawatir anak saya, tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya percaya firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 6 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya yakin dan percaya dengan firman ini 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Dan puji Tuhan sekarang anak saya dua-duanya sudah dibaptis. Dan saya pergumulan saya ingin keluarga saya, ibu saya, adik-adik saya ya diselamatkan, karena saya
pengen nanti di surga nanti ketemu dengan mereka. Karena saya merasa setelah mengenal Tuhan Yesus, saya dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, tapi sekarang saya sadar ternyata inilah rencana Tuhan supaya saya menjadi perempuan yang rendah hati, sabar, tidak gampang emosi. Nah, singkat cerita begitu banyak hinaan, hujatan dari keluarga saya. Dari keluarga saya hinaan. Dibilang murtad lah, dibilang kafir, dibilang sesat, dibilang kalau kamu masuk Kristen kamu akan akan bukan masuk neraka, bukan apa ya namanya itu, bakal hancur hidupnya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, puji Tuhan, anak-anak saya sehat, anak saya bisa menyekolahkan anak-anak. Ya, harapan ke depan saya ingin menjadi garam dan terang bagi semua bangsa, dan saya ingin Tuhan terus pakai saya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya sadar bahwa harta yang paling terindah adalah kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu karena hidup kita bukan hanya di dunia saja, tapi hidup kita dikekal. Ya, puji Tuhan. Mungkin itu kesaksian saya. Terima kasih, dan terima kasih juga buat Ibu Siti atas bimbingannya. Mohon bimbingannya kita supaya kita juga bisa menjadi penerus Ibu. Shalom, Bapak Ibu terkasih yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud, dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan, waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan, dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pinter. Saya minta air, doa segala macem. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman. Dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. 1 minggu, waktu itu 1 minggu saya diberi sehat dan saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya kayak kamu tuh kayak ditagih janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya. Kamu berjanji akan ikut saya.
Dari situ saya penasaran dan saya mencari Tuhan sendiri. Saya cari kontak teman saya yang kebetulan waktu itu saya tinggal di Indramayu. Dan pada saat itu saya mau ke Bandung, saya mencari gereja, ada salah satu kontak teman saya yang dia dari Muslim juga, terus dia pindah ke Kristen. Akhirnya saya nanya, Kak, mohon maaf saya mau tanya kalau ibadah orang Kristen itu seperti apa dan di mana gerejanya. Teman saya kaget, bukannya Ade udah dicadar, katanya. Kenapa kok nanya gereja Kristen? Aku bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Dari situ teman saya kaget, wah puji Tuhan, tapi kamu harus mengenal dulu ya, kamu nggak boleh langsung dibaptis segala macam. Iya, pada saat itu saya merasa saya masih melakukan banyak dosa dan saya belum siap dibaptis. Pertama kali saya datang ke gereja, itu saya di situ nangis dan saya sendirian datang ke gereja nangis. Terus saya ngerasa ada damai sejahtera di ibadah orang Kristen ini. Di situ singkat cerita, saya masih belum percaya Tuhan Yesus dalam arti kayak aku pengen tahu dulu ibadahnya orang Kristen dan masih belum yakin kalau aku mau jadi orang Kristen. Pada akhirnya Tuhan Yesus ngejamah hati saya dan saya digerakkan hatinya untuk cari tahu lagi lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Saya mengontak Kak Dewi lewat Instagram. Kebetulan saya kenal lama tapi baru sekarang dekat lagi karena saya tahu beliau dari Muslim ke Kristen dan saya penasaran. Pada waktu itu langsung ketemu dan yang tadinya saya tidak mau dibaptis karena beliau menginjili saya dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan berkenan, tolong siapkan hati saya untuk menjadi anak Tuhan Yesus dan bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menyelamatkan keluarga saya juga Tuhan. Dari situ saya nggak lama bulan 6 tanggal 24 saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya merasa kayak lebih damai sejahtera. Apapun masalah yang saya hadapi, biasanya saya itu emosian, temperamen. Puji Tuhan sekarang saya bisa lebih sabar, lebih menerima kenyataan hidup saya dan saya juga pernah ketahuan sama mama saya karena kebetulan orang tua saya belum tahu kalau saya Kristen. Beliau nemuin satu buku pelajaran dasar kekristenan dan di situ mama saya bilang, ini apa gambar Tuhan Yesus, buang nggak bukunya, sobek-sobek nggak. Dari situ saya nangis, kataku tuh jangan, ini punya temen aku bilang gitu kan. Terus malamnya aku mimpi mama aku mau bunuh aku gara-gara aku ngikut Tuhan Yesus. Terus aku bilang, nggak apa-apa mama bunuh saya, tapi saya mau ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Saya nggak mau lepas dari Tuhan Yesus, saya rela mati demi Tuhan Yesus. Di mimpi saya seperti itu, bangun tidur saya nangis sampai berdoa, Tuhan kiranya Tuhan jamah hati mama saya karena orang tua saya itu Muslimnya benar-benar dia kental banget dan karena dia udah tahu aku umroh. Sampai saat ini pun mamaku masih suruh aku sholat. Aku sampai bingung, Tuhan aku harus gimana, aku gak mau pura-pura sholat di depan Tuhan. Karena sampai saat ini orang tua aku belum tahu dan aku kadang suka masih suruh pakai hijab juga. Tapi aku selalu berdoa sama Tuhan, gak pernah putus doa agar Tuhan selamatkan semua keluarga saya di rumah. Terutama hati mama saya yang begitu keras, biar Tuhan yang bekerja untuk keluarga saya. Seperti itu, mungkin kesaksian dari Susan seperti itu dan kiranya Susan juga bisa dipakai Tuhan lebih lagi untuk menyelamatkan keluarga Susan terutama dan untuk orang-orang yang belum tahu kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan itu adalah juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat, ajaib, sungguh luar biasa. Mbak Teteh yang Teteh Mbak yang gelis-gelis pokoknya. Sudah menikmati lawatan Tuhan dan Tuhan bekerja sendiri. Dan bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Dan itulah yang kita nikmati dan yang paling awal Tuhan sentuh adalah hati. Hati yang diubahkan, hati yang dikuatkan, dan yang paling penting juga ada damai sejahtera melimpah. Nah, di antara kita juga ada Akang ini. Kangnya boleh sebentar gak ke sini? Ngobrol aja, ya kan?
Beri tepuk tangan dong. Iya, luar biasa. Perkenalkan diri.